Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Apa kabarnya anak-anak hebat semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 5, tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-1. Apakah kalian sudah siap semua? Let's go! Ayo kita mulai. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernafasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar memengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Bacaan berikut menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernafasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon atau O3, sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO, dan nitrogen oksida atau NO2. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernafasan, anak-anak, dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Yang kesembilan, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Lalu, bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering
agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat cukup. Yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Yang kedelapan, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Selanjutnya, tulislah jawaban dari pertanyaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk tabel, seperti contoh berikut. Kemudian, bertanya jawablah dengan teman sebangkumu. Berikut adalah contoh tabel kata tanya, pertanyaan, dan jawabannya. Kalian bisa gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Untuk contoh pertanyaan apa penyebab kabut asap? Jawabannya adalah penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Untuk kata tanya siapa, contoh pertanyaannya, siapa yang terdampak kabut asap di Jambi? Jawabannya, semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun sakit. Untuk kata tanya di mana? Pertanyaannya, di mana terjadi kabut asap? Jawabannya adalah di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya. Lalu, untuk kata tanya bagaimana? Kalian bisa gunakan contoh pertanyaan, bagaimana cara kita melindungi diri dari kabut asap? Dan jawabannya adalah, hindari aktivitas di luar rumah, selalu memakai masker, minum air putih lebih banyak. Dan untuk kata tanya mengapa? Contoh pertanyaannya, mengapa kabut asap di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya dinyatakan tidak sehat? Jawabannya adalah karena asap kebakaran menyebabkan debu dan partikel halus, sehingga dapat terisap dan mengotori saluran pernafasan. Nah, demikian contoh kata tanya, pertanyaan, dan jawaban yang kalian bisa buat. Nah, demikian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tonton juga video pembelajaran lainnya di YouTube channel Guru Mandiri. Demikianlah, terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.